Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurhanindito dengan NPM 2235 10443 kelas 5F. Di sini saya akan membuat tugas praktikum pengenalan AI, yaitu tentang Natural Language Processing. Untuk poin-poin pentingnya di situ yang pertama ada pengertian NLP, tugas-tugas NLP, yang ketiga pre-processing text, yang keempat representasi teks, dan yang kelima modeling. Kita masuk ke pengertian NLP, yaitu Natural Language Processing atau NLP adalah cabang kecerdasan buatan atau AI yang bertujuan untuk memungkinkan komputer memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. NLP menggabungkan teknik linguistik dan pembelajaran mesin untuk mengolah teks atau ucapan manusia, sehingga komputer dapat melakukan tugas seperti terjemahan bahasa, analisis sentimen, pengenalan entitas, hingga pencarian informasi. Teknologi ini diterapkan dalam berbagai layanan seperti chatbot, asisten virtual, deteksi spam, dan analisis media sosial untuk meningkatkan interaksi antara manusia dan mesin secara lebih intuitif. Selanjutnya yaitu tugas-tugas NLP. Di sini, yang pertama yaitu tokenisasi. Adalah proses pemecahan teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau kalimat yang dapat dianalisis lebih lanjut. Misalnya kalimat saya belajar NLP dipecah menjadi saya, belajar, dan NLP. Proses ini penting karena menjadi langkah awal dalam hampir semua aplikasi NLP, memungkinkan komputer memahami struktur teks. Untuk yang kedua, ada Name Entity Recognition atau NER. Tugas ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas penting dalam teks, seperti nama orang, organisasi, lokasi, tanggal, atau angka. Contohnya dalam kalimat Google berinvestasi di Indonesia. NER mengenali Google sebagai organisasi dan Indonesia sebagai lokasi. NER membantu aplikasi seperti pencarian informasi, analisis dokumen, dan chatbot. Yang ketiga yaitu sentimen analisis. Sentimen analisis digunakan untuk menentukan emosi atau opini dalam teks, seperti positif, negatif, atau netral. Misalnya ulasan pelayanan restoran sangat baik, akan dikategorikan sebagai sentimen positif. Tugas ini sering diterapkan dalam analisis media sosial, ulasan produk, dan survei pelanggan untuk memahami opini publik. Selanjutnya, yang keempat, machine translation. Machine translation adalah proses menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain. Contohnya adalah Google Translate, yang memungkinkan pengguna membaca dokumen dalam berbagai bahasa. Tugas ini membutuhkan pemahaman semantik dan sintaksis untuk menghasilkan terjemahan yang akurat. Yang kelima di sini ada text summarization, yaitu bertujuan menghasilkan ringkasan otomatis dari teks panjang tanpa kehilangan informasi penting. Tugas ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ekstraktif, yaitu mengambil poin penting langsung dari teks, dan abstraktif, yaitu membuat ringkasan baru. Contohnya adalah ringkasan artikel berita untuk membantu pembaca mendapatkan inti informasi dengan cepat. Untuk yang keenam yaitu part of spec tagging atau post tagging. Menentukan jenis kata atau part of spec dalam sebuah teks seperti kata benda atau noun, kata kerja atau verb, atau kata sifat adjektif. Misalnya, kucing makan ikan. Post tagging mengenali kucing sebagai kata benda dan makan sebagai kata kerja. Selanjutnya kita masuk ke pre-processing text. Di sini yang pertama ada lower casing, yaitu proses lower casing mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Langkah ini penting untuk memastikan konsistensi dalam pemrosesan teks, terutama dalam pembandingan kata-kata. Contohnya, kata makan dan kata makan, di sini perbedaan di depannya, akan dianggap berbeda jika kapitalisasi tidak diseragamkan. Dengan lower casing, semua kata dalam teks akan berada dalam format yang sama, sehingga membantu mencegah kesalahan interpretasi selama analisis. Untuk yang kedua, remove punctuation.
Langkah ini menghapus semua tanda baca dalam teks seperti titik, koma, tanda seru, atau tanda tanya. Tanda baca seringkali tidak memberikan kontribusi langsung pada analisis makna teks dan justru dapat menambah kompleksitas data. Dengan menghilangkan tanda baca, seperti eh, teks menjadi lebih bersih dan fokus pada kata-kata yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Untuk yang ketiga, tokenization. Tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, biasanya berupa kata atau frasa. Sebagai contoh, kalimat saya belajar NLP akan dipecah menjadi saya belajar NLP. Tokenisasi memudahkan algoritma untuk menganalisis teks pada level kata, yang merupakan unit paling dasar dalam NLP. Langkah ini menjadi dasar bagi proses lanjutan seperti penghapusan stop word atau stemming. Untuk yang keempat yaitu remove stop word. Stop word adalah kata-kata umum yang sering muncul dalam teks, tetapi tidak memiliki makna signifikan, seperti dan, yang, atau di. Dengan menghapus stop word, analisis menjadi lebih fokus pada kata-kata yang membawa makna utama dalam teks. Ini membantu mengurangi dimensi data dan meningkatkan efisiensi proses analisis, karena hanya kata-kata penting yang dipertahankan. Yang kelima di sini ada stemming. Stemming adalah proses mengubah kata-kata ke bentuk dasarnya dengan menghapus imbuhan seperti awalan, akhiran, atau sisipan. Misalnya kata berlari dan lari-larian akan diubah menjadi lari. Langkah ini penting untuk menyatukan variasi kata yang memiliki akar makna yang sama, sehingga analisis teks lebih terfokus pada konsep inti daripada bentuk kata yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke representasi teks. Di sini yang pertama ada back of words atau BOW. Metode back of words merepresentasikan teks sebagai sekumpulan kata-kata unik yang terdapat dalam dokumen tanpa memperhatikan urutan kata. BOW membuat daftar semua kata dalam korpus atau dokumen atau kumpulan dokumen dan menghitung frekuensi kemunculan setiap kata. Hasilnya adalah vektor numerik dengan panjang sama untuk semua dokumen, di mana setiap elemen menunjukkan jumlah kemunculan suatu kata tertentu. Kelebihan dari back of words di sini adalah sederhana dan efektif untuk dokumen yang kecil. Kekurangannya itu tidak mempertimbangkan urutan kata atau konteks antar kata. Untuk yang kedua yaitu TF IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. TF-IDF adalah metode yang lebih canggih daripada BOW. Untuk mempresentasikan teks, TF-IDF menghitung kepentingan sebuah kata dalam dokumen berdasarkan frekuensi kata dalam dokumen tertentu, atau term frequency, TF, dan seberapa jarang kata tersebut muncul dalam seluruh korpus, atau inverse document frequency, yaitu IDF. Kelebihan dari TF-IDF yaitu memprioritaskan kata-kata yang lebih informatif, mengurangi bobot kata-kata umum. Kekurangannya yaitu masih tidak mempertimbangkan urutan katanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu word embedding atau EG word to fact block. Word embedding merepresentasikan kata-kata sebagai vektor numerik dalam ruang multidimensi, di mana hubungan semantik antar kata dipertahankan. Metode ini menggunakan model pembelajaran mendalam untuk mempelajari representasi kata berdasarkan konteksnya dalam korpus. Kelebihan dari word embedding yaitu memahami hubungan semantik dan konteks antar kata. Kekurangannya itu memerlukan data dan komputasi yang lebih besar dibanding BOW atau TF-IDF. Selanjutnya kita masuk ke modeling. Di sini yang pertama yaitu untuk algoritma dari modeling dari NLP. Di sini ada naive Bayes classifier. Naive Bayes adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur atau kata dalam teks bersifat independen satu sama lain. Algoritma ini sering digunakan untuk tugas klasifikasi teks seperti klasifikasi email menjadi spam atau non-spam. Kelebihan dari naive Bayes classifier yaitu cepat, sederhana, dan efektif untuk dataset besar. Kekurangannya yaitu asumsi independensi antar fitur sering tidak realistis.
Untuk contoh penerapannya di sini yaitu mengklasifikasikan review sebagai positif atau negatif berdasarkan kemunculan kata-kata tertentu. Probabilitas dihitung untuk setiap kata kelas dan kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih. Selanjutnya yang kedua ada support vector machine atau SVM. SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Dalam NLP, SVM sering digunakan untuk tugas seperti analisis sentimen, klasifikasi dokumen, dan deteksi spam. SVM bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang memisahkan data dari kelas yang berbeda dalam ruang fitur. Untuk kelebihannya yaitu dapat menangani data nonlinear dan kernel. Kekurangannya memerlukan tuning parameter yang cermat, sehingga jenis kernel dan parameter regulasi. Nah, seperti jenis kernel dan parameter regulasi. Di sini contoh penerapannya itu menggunakan representasi TF-IDF dari teks untuk membangun model SVM yang memprediksi kategori artikel berita. Selanjutnya yang ketiga ada Recurrent Neural Network atau RNN. RNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk menangani data berurutan, seperti teks. Dalam RNN, informasi dari waktu sebelumnya atau urutan sebelumnya dapat mempengaruhi prediksi di langkah berikutnya. RNN sering digunakan untuk tugas seperti penerjemahan mesin, analisis sentimen, dan pemodelan teks. Kelebihan dari recurrent neural network yaitu cocok untuk data yang memiliki ketergantungan temporal. Kekurangannya yaitu rentan terhadap masalah finishing gradient yang dapat menghambat pembelajaran dalam urutan panjang. Ini dapat diatasi dengan LSTM atau GRU. Contoh penerapannya itu menggunakan RNN untuk memprediksi kata berikutnya dalam sebuah kalimat berdasarkan urutan kata sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.